Wow, ini bukan ya bus yang mau kita naikin? Mas Arkan baru aja mengeluarkan merchandise yang teman-teman bisa beli di Tokopedia ataupun Shopee. Ada ukuran untuk dewasa dan juga ukuran untuk anak-anak. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan pada video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Kudus, Jawa Tengah. Akhirnya tidak ke Malang lagi ya. Dan hari ini aku akan naik bus yang sangat spesial, yang selama aku bikin konten di channel Mas Arkan ini belum pernah naikin sama sekali. Adalah bus dengan nama Nusantara. Nama yang sudah tidak asing lagi untuk teman-teman yang hobi bus dan juga yang sudah sering bepergian dari Jakarta ke Kudus, Semarang, Jepara, Demak dan sekitarnya, karena bus Nusantara ini usianya sudah lebih dari 50 tahun. Tahun ini tuh sudah 56 tahun usianya. Perusahaan bus Nusantara ini sudah didirikan dari tahun 1968. Koreksi jika salah. Jadi usianya sudah sangat dewasa, sudah 56 tahun usianya. Dan hari ini aku untuk pertama kalinya mencoba bus Nusantara dari Jakarta menuju ke Terminal Kudus, Terminal Jati ya, Terminal Jati Kudus gitu. Sebenarnya tadi aku udah ke garasinya Nusantara atau garasinya Simfoni. Jadi kalau teman-teman ngetik garasi bus Nusantara di Jakarta, nanti munculnya tuh tulisannya Pool Bus Nusantara Kudus. Nah itu lokasinya berada di Jalan Daan Mogot, deket Samsat, Jakarta Barat. Jadi aku tadi udah kesana tuh, karena hari ini kan aku seperti biasa nginepnya di Bobo Box Juanda. Check out jam 12, abis itu langsung ke sana, karena pemberangkatan bus yang kita naikin itu kan jam 15.30 teman-teman. Jadi masih lama sekali, makanya aku iseng-iseng lah ke garasinya dulu. Garasinya bus Simfoni. Simfoni itu divisi pariwisatanya dari Nusantara. Di sana ada banyak bus-busnya Simfoni yang terparkir, ada juga beberapa busnya Nusantara, dan salah satunya adalah bus yang double decker yang menggunakan sasis MAN 460 horsepower. Itu besar sekali tenaganya, dan aku juga belum pernah naik bus itu. Jadi mungkin kapan-kapan kita akan coba. Dan setelah dari garasinya, karena masih jam 1 siang, aku langsung menuju ke Mall Citraland. Jadi saat ini aku berada di Mall Ciputra atau Citraland ya. Ini deket banget dengan titik keberangkatan kita nanti sore. Kita tuh berangkatnya jam 15.30 ya, atau jam 16.00 lah ya, dari kantor perwakilannya Nusantara di Jakarta Barat, di Grogol. Mana ya lebih tepatnya tuh Jelambar kali ya, karena bersebelahan dengan halte Transjakarta Jelambar dan dekat sekali dari Mall Citraland ini. Ini mall yang legend banget sih. Tadinya aku ke Mall Citraland itu mau nongkrong di Jeko. Terus karena Jeko-nya rame sekali, jadinya aku geser ke sebelahnya Jeko. Ini namanya Kroko. Kroko by Monsieur Spoon. Jadi ini tempat makan yang enak. Suasana di dalam sini cozy sekali. Kayak
Jepangan gitu ya, desainnya enak sih di sini, terus juga dingin. Dan ini aku pesan makanan, ada 1, 2, 3, 4 item. Teman-teman lihat ya, makanan-makanan yang aku pesan. Nah, ini dia makanan-makanan yang aku pesan. Ini yang pertama ada nasi apa tadi ya? Nasi sapi cabe ijo kalau nggak salah namanya. Terus ada cireng rujak. Terus ada ini mocktail ya. Apa tadi namanya? Lupa aku ya. Ini. sorry lupa. Nih ya, nasi siram sapi cabe hijau yang ini. Terus 1 royal breakfast yang ini, itu teh ya, royal breakfast. Terus ini ice honey lemonade jasmine yang ini. Terus sama cireng rujak yang ini. Ayo, kira-kira ini harganya berapa? Karena ini belum bayar ya. Terus di sini ada namanya ditulisnya Arnan Maulana ya. Gitu. Oke, jadi inilah makanan-makanan yang aku pesan. Ini sarapan sekaligus makan siang sih. Jadi pesannya lumayan banyak. Tuh. Tempatnya enak sekali kan? Cozy gitu. Terus desainnya bagus sekali. Senang banget lihat desain-desain seperti ini ya. Terus di bagian atasnya tuh daun ceilingnya juga bagus. Dia AC-nya diumpetin di situ. Di dalam ceilingnya itu. Keren banget desainnya. Terus banyak kaca-kaca. Kaca-kacanya ini bikin ruangannya tuh jadi lebih lega gitu. Keren ya desainnya ya. Di bagian kursi, mejanya juga dia pakai kayu-kayuan semua. Pokoknya di bagian bawahnya kayu-kayuan semua. Sampai di lantainya juga dia vinilnya kayu gitu. Keren sekali. Ini namanya Croco. Ini nih. Croco by Monsieur Spoon. Bener nggak bacanya tuh? Ya inilah pokoknya. Oke, jadi aku makan dulu. Nanti kita lanjut kalau sudah di kantor perwakilannya Nusantara. Dekat banget dari sini. Paling jalan kaki cuma 5 menit. Selamat makan. Ini aku lagi jalan kaki dari Mall Citraland menuju ke kantor perwakilannya Nusantara yang berada di dekat sini. Di seberangnya halte Jelambar. Dan kalau teman-teman bisa lihat, di sebelah kananku sekarang, ini adalah bus-bus kayak shuttle-nya Citra Raya gitu ya. Citra Group. Nah, jadi dia startnya dari sini, dari Hotel Ciputra. Ada yang menuju ke Cilengsi, ada yang menuju ke Cibubur, ke Bekasi, Cikarang. Ini ngumpul di sini. Ini kayaknya mereka berangkatnya nanti sore ya. Adanya pas jam pulang kantor kalau dari sini. Kalau dari ini Cibubur nih. Ini Cilengsi Cibubur yang paling belakang. Dia adanya pas jam berangkat kantor. Jadi ya inilah shuttle-nya dari Citra Raya Ciputra Group. Nah, itulah namanya. Nih hotelnya. Atasnya hotel, bawahnya mall. Oke, yuk sekarang kita jalan dulu. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di kantor perwakilannya Nusantara, yang mana kantornya ini juga berbarengan atau bersamaan dengan PO Harapan Jaya. Kantornya tuh sama ya, dan dekat banget dari Mall Ciputra tadi, kayak jalan kaki cuma 5 menitan aja. Dan saat ini kita ada masuk satu bus Harapan Jaya. Ini dia sepertinya dari Bitung ya, Tangerang ya, menuju ke Madiun. Nomor busnya 39 tuh. Jadi dia masuk sini dulu di Grogol. Nggak tahu ya ini sebutannya kantor perwakilan apa ya, Grogol, Daan Mogot, Jelambar atau apa ini. Kalau di Harapan Jaya ini sebutannya Grogol soalnya. Tapi kalau Nusantara kayaknya Pol Nusantara
Daan Mogot nih. Dia berseberangan dengan mall halte Transjakarta Jelambar. Sebelahnya ini SPBU. SPBU Koko ya. Nomor SPBU-nya 31. Nah, itu. Kepala 31. Sekarang jam 3 sore, pas. Tadi aku juga sudah tukar tiketnya. Ini tiket Nusantara. Tuh. Tiketnya diamplopin kayak gini. Kalau untuk tiket atau karcisnya, kayak gini. Nah, itu masuk lagi. Bus Harapan Jaya, ini yang 1836 ya. Wih, ini cakep banget teman-teman. Dengan kode SB5. Wih, cakep banget ini. Duo Old Avante. Cakepnya ini. Ini dari Bitung juga nggak sih? SB5 kodenya. Ini cakep banget ya. Lampunya udah ditambahin. Lanjut, untuk tiketnya seperti ini. Nih, aku melakukan pembelian tiketnya via Traveloka ya teman-teman. Harganya 290.000. Tuh. Dia dari Daan Mogot menuju ke Kudus. Kelasnya ini super eksekutif dengan kode rute NS100. Aku belum tahu ya bisnya kayak mana. Nanti kita lihat bisnya. Belakangnya ada kupon makan. Kupon makan, terus tanggalnya, berangkatnya jam 15.30. Nomor kursinya 1A. Ini kameranya kenapa begini sih? Nah, begini dong kameranya. Sorry ya, tuh. Ini kupon makannya, ada tulisannya NS100, namanya Arkan, berangkatnya hari ini, hari Kamis, jam 15.30. Nomor kursinya 1A. Terus ini ada syarat dan ketentuan. Ini untuk keterangan tiketnya. Dari Daan Mogot menuju ke Kudus, Getas. Kantor Nusantara itu ya, di Getas. Harganya 290. Oke. Itu lagi kirim motor tuh. Masukin motor ke bagasi. Jam 15:11. Ini kedua bus Harapan Jaya sudah berangkat semua. Nah, ini yang cakep banget nih. Panjang sekali, 1836. Kena nggak ya bumper depannya? Soalnya tuh tinggi banget. Nggak kena dong ternyata. Ini cakep banget. H584. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Sekarang jam 3:30 sore, tepat banget ya. Ini bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju Kudus. Akhirnya tiba juga. Oke teman-teman, ternyata benar. Inilah bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Kudus, Jawa Tengah. Dan ya ini bus yang tadi aku lihat di garasinya yang ada di Daan Mogot itu, yang di garasinya Simfoni. Ini dia busnya. Ya seperti inilah kondisinya. Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kondisi busnya seperti apa. Tuh kayak gini. Dia kelasnya super eksekutif dengan konfigurasi kursi 2 di kanan dan 1 di kiri. Nanti kita lihat bagian dalamnya ya. Tuh, memakai body jet bus 1. Kalau kita deketin makin kelihatan ya kondisi bodinya. Oke lah kalau gitu. Kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Iya, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Wow, first impression ketika masuk ke dalam bus ini adalah wangi banget. Dan ini dia kursinya. Ini aku duduknya di nomor 1A, paling depan, alias hot seat.
Wis, dan kursinya kursi single ya. Nih kita taruh dulu jaket di sini dan aku taruh tas di bagian bawah. Lihat, lega sekali dong di sini. Tuh. Dan seperti tadi aku bilang, konfigurasi kursinya dua di bagian kanan dan satu di bagian kiri, dengan total kursi di bus ini ada 20 saja. Nah, jadi seperti inilah posisi duduknya kalau kita duduk di nomor paling depan atau di kursi paling depan. Di sini ada leg rest-nya, teman-teman. Dan leg rest ini dioperasikan menggunakan tombol yang ada di sini. Tuh. Jadi ini benar-benar paling canggih di zamannya sih. Tuh, dan masih berfungsi dengan baik. Lihat. Tuh. Jadi dia tuh yang gerak bukan cuma leg rest-nya doang, tapi juga sampai sebangku-bangkunya. Dia gerak. Tuh, ini bangkunya dia kayak maju gitu. Jadi ngerebah gitu bangkunya. Keren, masih berfungsi semua loh. Nih, tuh. Jadi kalau kita majuin, dia bangkunya bener-bener maju juga. Terus leg rest-nya naik. Ini kita mundurin, kita tegakin lagi. Asik banget ya. Terus mantap, masih berfungsi dengan baik. Dan di sini ditambahkan USB charger Type A ya. Ini tambahan nih, kayaknya dulunya tidak ada nih. Kelihatan banget tambahannya ya. Terus juga ada tirainya dan ada Stella Matic-nya di sini. Inilah yang bikin ketika masuk jadi wangi banget gitu loh interiornya. Kemudian ada TV-nya juga di sini. TV lipat ya, yang bisa dilipat maksudnya. Kemudian juga bagian dashboardnya tuh, dashboard pengemudi masih bagus sekali. Jadi kelihatan bagian dalamnya ini sangat dirawat dengan baik. Agak berbeda dengan bagian luarnya yang kayaknya kita udah underestimate ya. Tapi bagian dalamnya tuh bagus banget. Ini untuk tuas transmisinya. Dia Scania K310 ini dia convert shift, teman-teman. Jadi agak unik nanti cara pengoperasian dari si transmisinya. Tuh, dashboardnya masih bagus sekali. Wood panelnya masih lengkap semua. Setirnya juga lihat masih bagus banget loh. Belum ada pecah-pecah di bagian setirnya itu ya. Biasanya sudah ada pecah-pecah. Terus kalau kita tengok ke bagian atas, seperti biasa ada kompartemen penyimpanan dari depan sampai ke paling belakang. Dan paling belakang itu ada toiletnya. Nah, itu toiletnya. Aku penasaran sih toiletnya kayak gimana ya. Nanti kita cek toiletnya kayak gimana. Kita tengok ke bagian atas. Ini untuk lower AC-nya. Lower AC-nya masih model pocong gitu ya. Dan ini AC-nya dingin sekali. Lampunya, wih, masih nyala kosong untuk diberangkatkan. Kelihatan banget dari cara muter setirnya. Terus juga pas feel ngelepas koplingnya, ini masih halus banget. Jadi benar-benar berasa bus ini bus yang dirawat dengan baik di bagian mesin interiornya. Minusnya cuman eksteriornya aja sih. Oh iya, perjalanan dari Jakarta menuju ke Kudus biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 9 sampai dengan 11 jam perjalanan. Tapi kayaknya bisa lebih harusnya ya, karena ini kita baru keluar dari kantor perwakilan aja langsung bertemu dengan macet, teman-teman. Iya, karena kita berangkatnya di jam pulang kerja. Jadi pasti bakal macet banget ini. Dan bus ini benar-benar menyenangkan karena di bagian kacanya itu tidak ada stiker-stiker yang mengganggu, tidak ada lampu-lampu strobo juga yang mengganggu. Jadi kacanya benar-benar clean banget. Di sini cuma ada tulisan Kudus Jakarta, logo Scania dan bendera merah putih. Wih, ini tulisan Jakarta, a city of collaboration. Dan di sini teman-teman, ini biasanya orang-orang nunggu bus ke arah Bogor, Sukabumi dan sekitarnya nih, tuh yang lagi pada duduk-duduk itu biasa nunggu bus ke arah sana. Nah, ini jadi kita mau masuk jalan tol mana ini ya? Ini langsung masuk tol dalam kota atau lewat mana nih? Soalnya aku belum pernah nih naik bus Nusantara dari Grogol ini. Kayaknya sih masuk tol dalam kota ya, tapi nggak tahu juga sih. Wah, ternyata kita tidak masuk di jalan tol dalam kota. Dan ini teman-teman, aku baru merhatiin nih di sini nih. Jadi ini tuh ada jembatan yang langsung mengarah ke tol Tangerang Merak ya. Ternyata di sini sekarang dibatasi tinggi maksimalnya 2,1 meter. Jadi biasanya truk-truk kontainer kadang suka bandel lewat sini nih. Dan akhirnya beberapa truk suka trouble di tengah jalan dan bikin macet. Akhirnya sekarang dibatasi khusus kendaraan kecil
di bawah 2,1 meter aja yang bisa masuk ke sana. Nah, ini kita truk dan juga bus tidak boleh masuk ke sana. Ini ternyata busnya akan masuk ke tol Tangerang Merak, teman-teman. Nah, bener kan, kita masuk di jalan tol Tangerang Merak. Jadi ini di Simpang Tomang, kita belok kanan masuk tol Tangerang Merak via Kebonjeruk. Nah, ini dia. Tuh, ini Simpang Susun Tomang namanya. Dan di sini tuh jalanannya kalau kita lihat dari Google Maps agak pusing ya. Dan langsung bertemu dengan kemacetan. Ini macetnya gara-gara ketemu ini aja sih, pertemuan antara 7 atau 8 lajur jadi 2. Nah, kalau lewat jembatan tadi tuh di atas itu, teman-teman. Tuh, itu yang tembusan tadi itu yang dibatasin 2,1 meter tuh lewat atas sana. Biasanya banyak truk-truk kontainer yang lewat sana tuh. Dan akhirnya kadang suka mogok di atas pas nanjak. Nah, jadi ginilah Simpang Susun Tomang. Suka macet gini karena di depan sisa 2 lajur aja. Jadi dari 8 atau 7 sisa 2, makanya macetnya kayak gini. Aku ajak teman-teman untuk melihat bagian toiletnya. Jadi seperti inilah toiletnya. Wih, ada kacanya dan ini tinggi loh. Dengan tinggiku 175 cm ini ngepas banget. Terus di sini ada untuk bak airnya. Di sini ada air lagi ditaruh di botol dan di sini udah ada AC-nya, lover AC juga di sini. Terus ada exhaust fan-nya juga untuk sirkulasi udara. Tuh, keren sekali. Oke, kita kembali ke kursi kita. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu ayah, jika aku tak jauh Jam 5:15 ini kita tiba di kantor perwakilannya Nusantara di Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, jadi ternyata muternya lumayan jauh ya. Dari Grogol kita ke Ciputat dulu. Dan di sini ada beberapa penumpang yang naik. Nah, di sepanjang jalan ini teman-teman, itu ada banyak sekali kantor perwakilan atau agen-agen dari bus. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang domisilinya di Ciputat bisa nih naik bus Nusantara dari sini. Nah, ini nih, lihat ya. Ini di sepanjang jalan itu kantor perwakilan bus semua tuh. Ada Agramas. Nah, ini Agra nih, ada busnya juga nih. PO Haryanto juga di sini kalau nggak salah. Dan seperti biasa kalau lewat sini tuh PR-nya adalah di sini. Karena banyak putaran balik, jadi macetnya kayak gini teman-teman. Kalau di arah kita ini kayaknya macetnya dari pagi sampai sore non-stop deh. Tuh, jadi nggak cuma pagi doang. Harusnya kan pagi doang ya. Cuma di sini non-stop macetnya. Nah, ini taksi kok ada bunganya di wiper belakangnya. Itu bunga punya siapa itu? Kita singgah lagi di Terminal Lebak Bulus. Wis, ini Terminal Lebak Bulus ya teman-teman. Kalau di depan itu Terminal Pondok Pinang. Nah, ini ada penumpang juga yang naik dari sini ternyata. Nah, itu si bapak naik dari sini. Jam 6:30 malam ini kita memasuki Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan jam segini tuh jam-jam ya lumayan rame teman-teman bus yang masuk ke terminal ini. Dan ternyata
Bus yang kita naikin juga memasuki terminal ini juga nih. Jadi buat teman-teman yang domisilinya di Jakarta Timur dan sekitarnya, ini bisa juga nih naik bus Nusantara dari terminal Pondok Pinang. Lumayan ramai ya. Tuh. Sampai ada yang nggak dapat tempat parkir loh. Tuh, parkirnya di situ. Wah, penuh sih memang sih. Sambil nunggu nih kita turun dulu dan lihat rame banget penumpangnya dong. Dan ini akhirnya kita dapat tempat parkir juga di paling ujung ya. Tuh. Ya ampun, ini bus kita kenapa gelap banget ya. Dan di sini ada Rosalia Indah juga dengan nomor 360, dia menuju ke Wonosobo. Ini agak itu ada Agramas juga, double decker tuh. Lagi nunggu tempat parkir juga. Tuh, di sini ada pasukan Sinar Jaya. Nah, ini rame banget loh, lihat deh. Tuh, rame banget ya. Yang rame-rame itu menuju ke Surabaya dan Malang, teman-teman. Penumpangnya emang luar biasa. Setelah berhenti kurang lebih 10 menitan, ini akhirnya kita diberangkatkan kembali dari terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan wih, seru banget ya jam segini tuh, karena jam-jam ramenya teman-teman. Tuh ada 27 Trans, ada Narendra juga. Ini M Trans double decker yang dari Tanjung Priok ya, yang pernah kita naikin. Dan selamat tinggal semuanya, kita jalan duluan. Setelah ini, tadi sih aku dengar kayaknya udah nggak ada menaikkan penumpang lagi ya. Jadi terakhir di terminal Pulau Gebang ini, dan penumpangnya lumayan teman-teman. Mungkin dari 20 kursi ini terisi sekitar 16 atau 17 penumpang deh. Jadi lumayan penumpangnya hari ini. Ini adalah kecepatan kita selama di jalan tol dengan maksimal speed di 106 km per jam dan rata-rata di 96 km per jam. Ini pas banget sih jalan segini, dan bus ini masih nyaman sekali loh teman-teman. Nah, ini kita exit di Subang. Ini mau menuju ke rumah makannya. Kalau nggak salah Nusantara ini dia untuk servis makannya di rumah makan Marconi. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 9 malam, hampir jam setengah 9 malam, ini kita tiba di rumah makan Marconi di daerah Subang. Wah, ini aku udah lama banget nggak kesini. Kayaknya terakhir aku kesini waktu naik bus Raya dari Jakarta ke Solo waktu itu. Kayaknya udah 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya loh. Dan sekarang akhirnya kita kesini lagi. Ternyata untuk Nusantara melakukan servis makannya di rumah makan Marconi. Di sini kita juga nggak sendirian, kita bersama satu bus Nusantara, yang lainnya, dan ada satu bus Gunung Mulia. Iya, Gunung Mulia. Terus lagi nggak begitu rame, bus Raya belum pada datang, entah belum datang atau sudah pada berangkat. Harusnya sih belum pada datang ya. Dan seperti inilah rumah makan Marconi. Nah, rumah makannya tuh luas di bagian depan ya, atau tempat parkirnya. Di sana terdapat 2 bus, ada satu bus Gunung Mulia atau GM Royal, di sebelahnya ada Rana Jaya tuh di sana. Terus ini tempat parkirnya luas sekali, mungkin di sini muat sekitar 30 bus mungkin muat ya. Dan persis di pinggir jalan, kalau lurus terus exit tol, ke kanan itu ke rumah makan Rosalia Indah. Jadi dekat sekali dengan rumah makannya Rosalia Indah, atau
Rosin Subang Rest Area. Dan ini untuk rumah makannya. Jangan lupa untuk tiketnya di bawah ya. Karena di tiket ini ada kupon makan yang akan kita serahkan ke petugas yang ada di dalam rumah makannya. Nih, ini Nusantara. Ini dari mana ya teman-teman? Dari Bogor kah ini? Aku nggak hafal ya kalau Nusantara tuh. Ini bagus. Dia dengan kode rute NS78. Sebelahnya ada GM Royal ini. Baru bus yang kita naikin. Gelap banget ya kalau malam ya. Terus kacanya sedang dibersihkan. Jadi kalau masuk rumah makan tuh dibersihkan kacanya dari serangga-serangga, dari debu-debu. Jadi enak jarak pandangnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini sudah dibersihkan semua. Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Selamat datang di RM Marconi. Iya teman-teman, jadi aku sudah ambil untuk servis makanku. Dan ternyata sebenarnya kan kalau untuk servis makan bus Nusantara itu ada apa ya, kayak nasi terus sama ayam semur sama sayuran sama mie goreng. Cuman tadi aku bilang, aku request ke mbaknya yang jaga standnya servis makan bus Nusantara. Aku bilang, Mbak di sini ada nasi goreng nggak ya? Terus katanya bisa ditukar untuk nasi goreng, ambilnya di servis makan bus Santoso. Jadi ya udah, ini aku akhirnya ambilnya menunya nasi goreng. Dan ternyata di sini tuh ada lumayan banyak bus yang melakukan servis makan. Selain Nusantara, Ranajaya, Raya, Adibus, Bima Satya, Gunung Mulia, GM Royal. Jadi ada lumayan banyak bus yang melakukan servis makan di rumah makan Marconi ini. Oke, jadi kita makan dulu. Ini nasi gorengnya kelihatannya enak banget nih. Selamat makan. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan dan kita sambil ngebahas bisnya yuk. Kurang lebih kita sudah 4 jam di bus ini. Dan sejauh ini bus ini menurutku ya masih sangat oke lah. Bagian dalamnya memang sudah agak berisik, cuman berisiknya itu masih taraf wajar. Berisiknya itu datang dari bagian atas, di atas bagasi atau ducting namanya, itu yang pertama. Yang kedua adalah AC-nya, aku nggak tahu itu fan-nya atau covernya yang berisik, jadi dia mengeluarkan suara yang lumayan keras ketika jalan. Sepertinya sih dari fan-nya ya. Terus suspensinya masih enak. Kaki-kakinya tidak ada bunyi geluduk-geluduk sama sekali. Jadi perawatan di bagian kaki-kakinya luar biasa. Mesinnya juga masih bagus. Aku merhatiin cara drivernya itu ngoper gigi, itu masih sangat smooth sekali. Itu salah satu tanda mesinnya masih bagus. Dan kalau kita dengerin suara mesinnya, ayo mari kita mendekat ke mesin. Suara mesinnya masih halus banget. Tuh, halus banget suara mesinnya. Kan suaranya masih halus banget. Jadi unit ini agak sayang di bagian bodinya aja sih. Ini bodinya kalau diremajakan atau minimal dicat ulang, diperbaiki bodinya, ini pasti bakal bagus banget. Karena mesin, kaki-kaki segala macam masih sangat bagus. Minusnya bodinya aja. Dan di rumah makan Marconi ternyata nggak cuma untuk peristirahatan penumpang bus, tapi untuk mobil pribadi juga banyak yang kesini. Tuh, di bagian belakangnya kayak ada tempat lesehan-lesehan gitu, jadi bagus rumah makan ini. Ini kita sudah dipanggil melalui pengeras suara. Ini ada bus Raya,
baru datang lagi. Ini bagus banget yang ini. Catnya masih bagus banget. Wih. Ini kok mulus banget ya? Ini nomor berapa nih? 304. Masih bagus banget. Di kamera aja kinclong ya. Di aslinya nih kinclong banget sih. Oke, yuk kita kembali ke dalam bus untuk melakukan perjalanan kembali. Iya, setelah berhenti kurang lebih 45 menitan, ini akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Marconi. Setelah ini sepertinya sudah tidak ada pemberhentian lagi ya teman-teman. Dan aduh, ini enak banget. Udah selesai makan, kita langsung tidur dan kedengeran banget ya teman-teman suara AC-nya. Sebuah jawaban yang salah tak tertulis di hatiku, masih membekas. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi, bahkan untuk yang terakhir kali. Jam 1:30 pagi, ini ternyata kita tiba di alun-alun Demak. Wah, nggak berasa banget ya. Aku tidur kayaknya berasa cuma sebentar, tapi ternyata udah di sini. Wow, akhirnya kita melewati alun-alun Demak lagi ya. Kayak udah lama banget aku nggak lihat alun-alun Demak nih. Terakhir aku lewat sini tuh pas naik bus Sahalah ya teman-teman. Ada nggak teman-teman yang nonton aku naik bus Sahalah dari Poris? Sudah memasuki kota Kudus, dan di depan ini kalau nggak salah kita ambil kanan ya teman-teman. Kalau yang kiri itu ke arah itu ya, ke arah Masjid Menara Kudus. Nah, karena jalannya jadi satu arah kalau nggak salah nanti di depan ya. Nah, gitu. Jadi seperti inilah kota Kudus, Jawa Tengah. Wow, ternyata sepi sekali ya kalau jam segini. Beda dengan Jakarta yang 24 jam ramai. Di sini tengah malam, dini hari itu sepi banget. Menuju ke kantornya Nusantara, ini jalannya kayak menyempit gitu ya tuh. Jadi emang kantornya tuh nggak di jalan utama yang tadi, agak masuk sedikit tapi nggak jauh. Kayak dari jalan tadi itu cuma sekitar 3 menitan aja. Tapi emang untuk bus ini jalannya tergolong kecil. Nah, ini depan, bentar lagi kita sampai nih. Nih, kalau udah lihat ruko-ruko gini, berarti nanti sebelah kiri. Ini dia kantornya. Ya, teman-teman, sekarang belum jam 2 pagi, kita sudah tiba di kantornya Nusantara di Getas, Kudus. Jadi bus ini mengakhiri perjalanannya di sini. Nah, ini ada penumpang yang ke Jepara. Nanti
Kayaknya diantar pakai mobil atau apa nggak tahu tuh. Mereka tunggu di sini. Ini busnya mau masuk ke dalam garasi. Pergi ternyata. Mau isi solar kayaknya. Kita sambil nunggu pagi. Untungnya di sini banyak angkringan-angkringan gitu. Nih, persis di depannya kantornya Nusantara. Ya teman-teman, jadi begitulah perjalanan kita yang luar biasa sekali ya. Baru pertama kalinya nih aku ngonten naik bus Nusantara. Terus juga dapat unitnya, bisa dibilang unit yang legend lah ya. Tapi kondisinya tuh masih sangat oke lah menurutku. Dan aku tuh tidur benar-benar pules banget. Tidur dari lepas rumah makan Marconi Subang dan bangun-bangun di alun-alun Demak itu. Jadi benar-benar tidurnya nyaman banget. Makanya nih aku seger banget nih bangun-bangun karena tidurnya cukup lah bisa dibilang. Dan kita akan langsung balik lagi ke Jakarta. Jadi aku nunggu jam 5 pagi mungkin ya di sini. Nanti jam 5 pagi baru kita bergeser ke terminal Jati Kudus untuk langsung pulang. Aku belum tahu nih pulang ke Jakarta naik bus apa. Jadi teman-teman tolong komentar di bawah kira-kira pulangnya aku naik apa nih. Karena benar-benar belum beli tiket. Jadi nanti dadakan aja belinya di terminal Jati Kudus. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Wih, ini ada datang bus Nusantara NS99. Ini kalau nggak salah dari Bandung ya teman-teman. Bandung Kudus. Wih, kelasnya juga super eksekutif ini. Sama seperti yang kita naikin. Memakai bodi dari Nusantara sendiri.